Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan pada hari-hari terakhir ini. Ya, ada beberapa sahabat dunia tambang kita menanyakan hal yang sama, yaitu apa syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi pengawas operasional. Baik sahabat dunia tambang kita, sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya bisa mengikuti uji kompetensi pengawas operasional? Baik sahabat dunia tambang kita, yang menjadi pegangan kita adalah Permen SDM nomor 43 tahun 2016. Permen SDM tentang pemberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional sebagai standar kompetensi kerja wajib pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, sekarang kita mulai dari POP. Apa syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi pengawas operasional yang pertama? Nah, di Permen SDM nomor 43 tahun 2016, tepatnya di halaman yang ke-10, kita bisa lihat di sana ada syarat khusus. Nah, disebutkan di sini syarat khususnya yang pertama adalah pendidikan SLTA atau sederajat berpengalaman 10 tahun di pertambangan mineral dan batu bara. Jadi, untuk bisa mengikuti atau menjadi peserta uji kompetensi pada uji POP, kalau misalnya pendidikannya adalah SLTA atau SMA, kalau sekarang kita sebut sebagai SMU, ya, dan sederajat harus memiliki pengalaman 10 tahun bekerja pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, terus bagaimana Pak kalau baru 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun? Ya, artinya belum bisa mengikuti. Nah, kemudian yang kedua disebutkan di sana, pendidikan SLTA atau sederajat berpengalaman minimal 10 tahun di luar pertambangan mineral dan batu bara. Ya, berarti kalau pengalamannya bukan di pertambangan mineral dan batu bara, asal pengalamannya 10 tahun, boleh dong Pak? Boleh, akan tetapi untuk area kerja tertentu. Jadi biarpun di luar pertambangan mineral dan batu bara pengalamannya itu, tetap boleh mengikuti uji kompetensi POP, akan tetapi untuk area kerja tertentu. Nah, menjadi pertanyaan, apa itu area kerja tertentu? Nah, area kerja tertentu yang dimaksud di sini adalah karena ada beberapa profesi, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di pertambangan mineral dan batu bara ataupun dilakukan di luar pertambangan mineral dan batu bara, itu sama saja. Sama saja. Nah, pekerjaan seperti apa itu? Misalnya, kita bicara welder misalnya. Mengelas 2 plat misalnya menjadi satu, atau mengelas pipa di dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara atau di pinggir jalan, itu sama saja, nggak ada masalah, nggak ada bedanya, caranya juga sama, ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar itu sama saja. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi kalaupun misalnya pengalamannya di luar tambang itu 5 tahun, di dalam tambang baru 5 tahun, itu bisa dijumlahkan. Akan tetapi hati-hati untuk area kerja tertentu. Sekali lagi, area kerja tertentu itu artinya yang pekerjaan itu dilakukan di dalam atau di luar itu sama. Sama caranya, sama bahayanya. Dan sama juga pengendaliannya. Nah, kemudian ada syarat yang ketiga. Nah, ini untuk pendidikan sarjana muda atau D3, cukup pengalaman di pertambangan minerba cukup 3 tahun saja. Ya, 3 tahun sudah boleh ikut. Kemudian bagaimana dengan S1, S2, S3? Nah, sama saja S1, S2, S3 berpengalaman di pertambangan minerba minimal 1 tahun. Nah, itu syarat khususnya sahabat dunia tambang kita. Kemudian selain syarat khusus, ternyata ada lagi syarat jabatan. Di sini disebutkan minimal pemimpin tim atau sudah memiliki anak buah. Nah, itu yang boleh ikut uji kompetensi POP. Sudah pemimpin tim atau memiliki anak buah. Nah, harus berapa Pak anak buahnya? Nggak ada, 1 orang saja anak buahnya itu sudah memenuhi syarat jabatan ini. Nah, kalau sudah memenuhi syarat khusus dan syarat jabatan, boleh ikut uji kompetensi POP. Nah, kemudian apa syarat yang harus dipenuhi supaya bisa ikut uji kompetensi POM? Masih di permen yang sama, Permen SDM nomor 43 tahun 2016, tepatnya di halaman 43.
Nah, di sana disebutkan syarat-syaratnya adalah syarat khusus harus sudah memiliki sertifikat POP, karena ini hierarki ya. Pertama, madya, baru utama. Yang pasti sudah harus memiliki yang pertama, harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional pertama. Nah, kemudian masih di syarat khusus, yang kedua disebutkan di sana, memiliki pengalaman 1 tahun sebagai pemegang sertifikat kompetensi POP. Artinya 1 tahun setelah dinyatakan kompeten sebagai pengawas operasional pertama, dia dapat mengikuti uji kompetensi POM. Nah, kemudian ada syarat jabatan. Di sini disebutkan minimal pemimpin tim. Nah, saya pikir ini otomatis terpenuhi karena kalau POP, waktu dia POP syaratnya sebagai pemimpin tim, maka dia sudah terbukti sebagai pemimpin tim, maka syarat jabatan ini otomatis terpenuhi. Nah, menjadi pertanyaan, berarti 1 tahun setelah POP, kalau dia S1 tadi, 1 tahun pengalaman sudah bisa mengikuti uji kompetensi POP, dan dia dinyatakan kompeten, 1 tahun kemudian boleh ikut POM. Berarti dalam 2 tahun sudah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi POM. Nah, tidak berarti begitu juga sahabat dunia tambang kita. Karena khusus untuk POM dan POU ada syarat lainnya. Ada syarat lainnya. Kalau kita lihat di Permen SDM nomor 43 tahun 2016 itu mengenai pemberlakuan wajib standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional. Dan di sana dijabarkan unit-unit kompetensi di mana ACC itu harus dinyatakan kompeten. Nah, untuk POP ada 8 unit kompetensi, POM 8 unit juga kompetensi, dan sedangkan untuk POU ada 7 unit kompetensi. Nah, di tiap unit kompetensi ini ada namanya aspek kritis. Ada aspek kritis. Nah, kalau kita lihat aspek kritis di POM, karena 8 unit kompetensi, maka tentunya ada 8 aspek kritis. Yang pertama adalah seorang pemegang sertifikat POM harus dapat menjamin ketepatan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai POM sesuai peraturan perundang-undangan, ya, sebagaimana tampil di screen sahabat dunia tambang kita. Kemudian yang kedua, mengelola ketepatan mengevaluasi penerapan program keselamatan pertambangan. Yang ketiga, ketepatan mengevaluasi penerapan program pengelolaan lingkungan. Yang keempat, ketepatan mengkomunikasikan keadaan darurat. Oke. Yang kelima, ketepatan mengevaluasi penerapan program konservasi. Yang keenam, ketepatan mengevaluasi pelaksanaan program penerapan kaidah teknis pertambangan. Kemudian yang ketujuh, ketepatan melaksanakan program kegiatan pengawasan terkait dengan usaha jasa pertambangan. Nah, yang kedelapan, kecermatan dalam mengawasi pelaksanaan standar pada area kerja. Artinya, seorang POM dituntut tidak lagi hanya mengurusi tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan. Nah, kalau kita lihat di POP, 8 unit kompetensi itu hanya membahas tentang 2 aspek, ya. 2 aspek dari 5 aspek terkait dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu keselamatan dan perlindungan lingkungan. Tidak ada di POP berbicara tentang aspek teknis, aspek konservasi, kemudian usaha jasa dan juga standar. Tidak ada, yang ada di POM. Maka kalau baru masuk bekerja di, misalnya S1, baru masuk bekerja di tambang, 1 tahun dia mengikuti uji kompetensi POP dan dinyatakan kompeten, kemudian 1 tahun lagi, apakah bisa mengikuti uji kompetensi POM? Karena dia sudah pengalaman 1 tahun dan sudah memegang sertifikat kompetensi POP. Nah, kalau kita lihat di aspek-aspek kritis ini, sahabat dunia tambang kita, dituntut yang ikut uji kompetensi POM itu memang yang sudah tugasnya bukan lagi mengurusi hanya keselamatan dan lingkungan, tapi juga sudah mengurusi tentang penerapan terkait dengan aspek teknis, konservasi, usaha jasa, dan juga standar. Nah, maka disimpulkanlah 8 aspek kritis dalam unit kompetensi POM ini dimiliki oleh seseorang yang sudah menjabat sebagai superintendent. Itu kenapa kalau sebelum-sebelumnya jelas sekali tertulis syarat untuk mengikuti uji kompetensi POM memiliki jabatan minimal superintendent.
Ya, karena kalau kita lihat sekali lagi 8 aspek kritis ini terkait dengan semua aspek dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dan melaksanakan, mengevaluasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi, melaksanakan dan mengawasi. Maka sekali lagi bisa kita simpulkan syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi POM, maka yang pertama adalah sudah memiliki sertifikat kompetensi POP minimal 1 tahun dan jabatan minimal adalah superintendent. Bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi POU? Nah, yang pertama di sini disebutkan adalah masih dengan Permen SDM nomor 43 tahun 2016, tepatnya di halaman 76. Di sana sama dengan sebelum-sebelumnya dengan POP dan juga POM, di sana diatur mengenai syarat khusus. Syarat khususnya tentu untuk bisa mengikuti uji kompetensi POU, karena ini tadi hierarki, maka sudah harus memiliki sertifikat kompetensi POM dan minimal 1 tahun sudah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagai pemegang sertifikat POM. Nah, kemudian di sana disebutkan juga ada syarat dalam batasan variabel, namanya syarat dalam batasan variabel. Di sana disebutkan sudah mengetahui rencana kegiatan divisinya, Jadi tidak melulu ke masalah sertifikat POM dan juga masalah 1 tahun sudah memegang POM. Karena kalau begitu nanti sahabat dunia tambang kita, kalau dia S1, 1 tahun bekerja, 1 tahun pengalaman di tambang, sudah memiliki sertifikat POP, 1 tahun kemudian POM, 1 tahun kemudian POU. Berarti dalam waktu 3 tahun, seseorang bisa mendapatkan sertifikat pengawas operasional utama. Lagi-lagi tidak seperti itu sahabat dunia tambang kita. Karena yang pertama tadi syarat dalam batasan variabel, mengetahui rencana kegiatan divisinya. Nah, kemudian sama seperti POM ada juga aspek kritisnya. Aspek kritis di POU karena ini hanya 7 unit kompetensi, maka aspek kritisnya juga hanya ada 7. Yang pertama disebutkan di sini, ketepatan membuat program. Artinya sudah pembuat program kerja ini. Kemudian ketepatan membuat perencanaan. Sudah menyusun rencana ini. Kemudian ketepatan membuat perencanaan terkait dengan lingkungan. Kalau tadi terkait dengan keselamatan. Nah, kemudian ketepatan membuat perencanaan konservasi, pengelolaan konservasi. Kemudian ketepatan mengevaluasi penerapan kaidah teknis pertambangan. Kemudian ketepatan pelaksanaan pengelolaan usaha jasa pertambangan. Dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi terkait dengan pengelolaan usaha jasa pertambangan. Dan yang ketujuh adalah ketepatan membuat perencanaan standarisasi. Dan ketepatan dalam mengevaluasi penerapan standarisasi. Maka POU itu lagi-lagi mengurusi semua aspek dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ya, yaitu aspek teknis, keselamatan, lingkungan, konservasi, kemudian pemanfaatan teknologi barang dan jasa. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Maka dari 7 aspek kritis dan juga syarat dalam batasan variabel tadi, kita bisa simpulkan bahwa jabatan minimal untuk bisa mengikuti uji kompetensi POU minimal harus manajer. Jadi tidak serta-merta 3 tahun pengalaman di tambang sudah bisa dapat sertifikat kompetensi POU. Tidak begitu. Ya, maka bisa kita simpulkan secara keseluruhan untuk bisa mengikuti uji kompetensi POP tadi, yaitu kalau pendidikannya SLTA atau sederajat, memiliki pengalaman di tambang 10 tahun. Atau misalnya bisa digabung pengalaman di tambang dan di luar tambang untuk area kerja tertentu. Kalau dia D3, memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Kalau S1, S2, S3, minimal 1 tahun. Dan sudah memiliki anak buah. Kemudian untuk POM, ya, yang pertama sudah memiliki sertifikat kompetensi POP. Dan minimal 1 tahun. Oke. Nah, kemudian syarat lainnya di aspek kritis, ya, bahwa sudah mengurusi 5 aspek dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka bisa kita simpulkan syarat minimal untuk bisa mengikuti POM adalah superintendent. Dan untuk mengikuti uji kompetensi POU, yang pertama tadi sudah memiliki sertifikat kompetensi POM, pengalaman 1 tahun, dan
Kemudian syarat dalam batasan variabel, mengetahui rencana kegiatan divisinya. Kemudian dari 7 aspek kritis yang sudah kita jabarkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa jabatan minimal untuk bisa mengikuti uji kompetensi POU minimal adalah manajer. Nah, akan tetapi ada pengecualian sahabat dunia tambang kita. Misalnya begini, dia adalah seorang calon kepala teknik tambang, ya, dan sudah disahkan misalnya sebagai KTT sementara. Tentu sementaranya ini dikasih waktu 6 bulan untuk mengejar sertifikat kompetensi pengawas operasional sesuai dengan level KTT-nya. Misalnya perusahaannya ya sesuai dengan lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018 dan juga Kepdirjen 308 tahun 2018. Misalnya perusahaan tambangnya ini memiliki KTT level 1 ya, di level 1. Syarat untuk level 1 adalah POU. Dan ternyata orang yang menduduki jabatan tertinggi di lapangan yang harusnya menjadi KTT ya, dia baru memiliki sertifikat POP misalnya, padahal tadi harus POU. Maka dia tetap bisa disahkan sebagai KTT, tapi KTT sementara. Sementaranya 6 bulan. 6 bulan ini dimaksudkan dia bisa mengejar sertifikasi sampai POU. Ternyata 6 bulan belum terkejar sampai POU, dikasih perpanjangan 1 kali. Hanya 1 kali. Dan 1 kalinya ini juga 6 bulan. Maka total dia dinyatakan sebagai KTT sementara itu 2 kali 6 bulan. Ya, diharapkan bisa mengejar sampai dengan sesuai level KTT-nya. Dalam hal ini contoh tadi harus POU, maka dalam waktu 2 kali 6 bulan dia harus bisa mengejar sampai POU. Kalau sampai tidak terkejar dalam waktu 1 tahun, itu berarti belum sesuai kompetensinya dengan tuntutan kompetensi sebagai POU, atau orangnya memang belum niat. Nah, maka harus diganti orangnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Pak kalau misalnya dia sudah ditetapkan sebagai KTT sementara, akan tetapi dia baru memiliki sertifikat POP, dan itu baru 2 bulan. Tadi syarat untuk mengikuti POM kan sudah harus mendapat sertifikat POP minimal 1 tahun. Ini baru 2 bulan, tapi dia sudah disahkan sebagai KTT sementara. Boleh nggak Pak mengikuti uji kompetensi POM? Ya, walaupun dia baru 2 bulan mendapatkan sertifikat kompetensi POP. Nah, boleh sahabat dunia tambang kita. Jangan pula sebuah aturan menghalangi perusahaan tambang untuk mematuhi atau comply dengan aturan yang lain. Maka untuk kasus-kasus KTT sementara supaya bisa disahkan menjadi KTT definitif, maka syarat yang minimal 1 tahun tadi diberikan pengecualian. Begitu juga nanti dari POM ke POU, dia baru mendapat sertifikat kompetensi POM baru 1 bulan Pak. Akan tetapi di syarat untuk mengikuti uji kompetensi POU dikatakan minimal 1 tahun sudah memegang sertifikat POM. Dan dia sekarang KTT sementara dan sementaranya ini akan habis dalam waktu 2 bulan ke depan. Boleh nggak ikut? Boleh sahabat dunia tambang kita. Nah, jadi saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita udah jabarkan tadi apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti uji kompetensi POP, POM, dan POU. Dan uji kompetensi ini dilaksanakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Semoga saja LSP dan saya yakin LSP akan sesuai dengan peraturan, mentaati standar kompetensi kerja khusus yang ditetapkan melalui Permen SDM nomor 43 tahun 2016. Ya, jadi jangan misalnya yang jadi masalah adalah tidak urgen dia untuk mengikuti POU misalnya, ya, karena dia bukan KTT. Akan tetapi baru 1 bulan untuk POM dan jabatannya pun baru supervisor, boleh nggak jadi mengikuti POU Pak? Nah, jangan sampai nanti karena untuk mengikuti uji kompetensi ini ada biaya yang harus dibayarkan dan itu sudah disetujui oleh BNSP. Ya, di dalam skema uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP, jangan sampai LSP, dan saya yakin itu tidak akan terjadi, ya, kita doakan bersama, jangan sampai LSP mengabaikan peraturan hanya untuk supaya peserta banyak, pemasukan banyak. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu doa kita bersama. Dan saya yakin LSP kita akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sampai di sini pertemuan kita
Di siang hari ini sahabat dunia tambang kita, kalau ada pendapat yang berbeda atau ada masukan atau ada praktek yang nggak sesuai dengan Permen SDM nomor 43 tahun 2016, silakan masukkan di kolom komentar. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.